Dengan dikabulkannya gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora oleh Majelis Konstitusi atau MK, ikhwal ambang batas pencalonan kepala daerah di mana kedua partai itu sebelumnya menggugat isi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, Undang-Undang Pilkada. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap Undang-Undang Pilkada. Mahkamah Konstitusi menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi di DPRD. Dengan putusan ini, maka Mahkamah Konstitusi membuka jalan bagi partai politik atau parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD untuk mengajukan calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 yang diadakan serentak 27 November 2024 nanti. Terhadap putusan MK ini, pakar hukum Dr. Iwan Setiawan yang tinggal di Yogyakarta memberikan pandangannya dari kacamata hukum dan sistem pemerintahan yang ada. Namun yang perlu diingat bahwa keputusan MK ini masih di taraf revisi. Ya, jadi kita tunggu saja undang-undang pemilu ini direvisi di DPR atau bisa juga Presiden mengeluarkan Perpu. Karena di situ hak demokrasi warga itu terjamin, jadi tidak terkotak-kotakkan. Itu sekilas. Nah, tapi ya perlu diingat bahwa negara ini adalah punya sistem, ada sistemnya negara ini berjalan. Sudah diatur aja, masih banyak sekali yang memprotes atau melakukan kritik, bahkan ada sampai pemberontakan, kan itu sudah diatur pakai sistem. Nah, kalau hanya lihat putusan itu, kalau saya boleh mengkomentari, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi itu hanya melihat sepihak, sepotong, kan gitu. Dia hanya melihat bahwa ini ada hak warga atau hak asasi manusia, hak asasi warganya Indonesia ini ada yang terkebiri. Kan itu. Dr. Iwan Setiawan, dia adalah pakar hukum yang ada di Jogja, kemudian dia juga sebagai ketua Peradi menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi yang cukup nanti akan memberi warna di pemilihan kepala daerah di tahun 2024 ini. Mungkin dari Bang Iwan ada analisanya bagaimana, Bang, terhadap keputusan itu? Ya gini, jadi kalau kita lihat hukum itu tidak bisa kita melihat secara parsial, ya, sepotong-sepotong itu tidak bisa. Kita harusnya lihatnya adalah keseluruhan. Nah, produk hukum itu sendiri benarnya kan untuk kepentingan umum, untuk melindungi kepentingan rakyat banyak, kan gitu, tidak untuk perorangan ataupun kelompok, kan itu. Nah, kembali kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 yang dibacakan kemarin, itu memang sekilas, kalau dilihat sekilas itu seperti luar biasa baik sekali, karena di situ hak demokrasi warga itu terjamin, jadi tidak terkotak-kotakkan. Itu sekilas. Nah, tapi ya perlu diingat bahwa negara ini adalah punya sistem,
ada sistemnya negara ini berjalan. Nah, itu. Sudah diatur aja masih banyak sekali yang memprotes atau melakukan kritik, bahkan ada sampai pemberontakan kan itu sudah diatur pakai sistem. Nah, kalau hanya lihat putusan itu, kalau saya boleh mengkomentari, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi itu hanya melihat sepihak, sepotong kan itu. Dia hanya melihat bahwa ini ada hak warga atau hak asasi manusia, hak asasi warganya Indonesia ini ada yang terkebiri kan itu. Nah, karena mereka itu yang mendasari untuk membuat putusan itu. Dan mereka lupa bahwa negara ini ada sistemnya, ada bentuknya. Nah, itu dalam hukum tata negara itu kan ada sistem negara. Sistem negara itu secara parlementer maupun presidensial kan seperti itu. Nah, itu masih perkembangan hukum tata negara maju lagi juga masih banyak sistem yang dianut kan. Nah, sedangkan Indonesia ini kan Indonesia itu biasa senangnya seperti itu, mencampur aduk kan. Jadi tidak parlementer murni, juga tidak presidensial murni kan. Kita itu punya parlemen tapi juga punya presiden, dengan presiden punya kabinetnya kan itu benar kan mengarah ke presidensial kan itu. Tapi keputusannya itu tidak seperti itu. Presiden itu sebagai perwakilan eksekutif ketika akan memutuskan sesuatu itu harus taren dulu dengan parlemen, dengan dewan, dengan DPR. Ini kan jadinya lucu kan itu. Nah, itu di Indonesia terjadi seperti itu. Jadi ada kombinasi antara parlementer dan presidensi. Nah, kalau melihat putusan yang kemarin itu kan hanya melihat bahwa ini hak demokrasi, hak asasi rakyat ini seolah-olah terpenuhi, terjamin. Tapi lupa perjalanan negara itu tidak seperti itu. Negara itu ada aturannya, ada lembaga-lembaga yang berkaitan. Apa mungkin ini Mas, untuk menyederhanakan yang pakai independen itu mungkin, atau gimana? Ya. Dalam itu ini memang, kaitannya kan putusan itu kan nanti kan muaranya ke soal pilkada. Jadi mungkin kalau pakai independen itu mungkin prosesnya kurang terpantau atau bagaimana. Kalau seperti ini kan nanti yang bisa itu kan partai non parlemen, tapi kemarin ikut kontestan pemilu, cuman dia tidak bisa meraih suara di parlemen. Itu tapi mereka punya pemilih yang sah gitu loh. Jadi mungkin atau untuk menyederhanakan yang maju pakai independen itu atau gimana? Ya tidak kan gini, harusnya kan ya sistem aturan itu memang harus seperti itu. Jadi tidak bisa wah ini kurang ini biar ini itu benar tidak bisa. Nah kemarin sudah ada aturan tentang ketika orang itu mau maju sendiri itu independen itu ya dipersilahkan dengan aturan seperti itu. Dia harus taruh berapa persen dari jumlah pemilih daerah itu. Kan itu sudah berjalan. Kan tidak masalah sebenarnya kan itu. Nah sekarang ini ada putusan kemarin itu berdasarkan suara sah partai yang diperoleh kan itu. Nah di situ juga sudah ada klasifikasinya, umpamanya yang penduduknya sekian sampai sekian juta harus umpamanya 10%, yang ini harus ini kan itu kemarin putusan ada seperti itu. Nah tapi kan kembali lagi sistem kita. Nah, kalau itu memang diberlakukan, otomatis saat itu akan merubah sistem dari pemerintahan kita. Itu akan merubah hari ini setelah 1 hari pasca putusan ini semua lembaga yang terkait ini mengadakan rapat. Dewan-dewan itu lembaga termasuk parlemen itu juga mengadakan rapat.
Karena untuk mensikapi itu tidak bisa berjalan sendiri. Itu minimal ini ya oke. Minimal KPU akan merubah aturan pilkada. Nah itu. Jadi KPU akan merubah PKPU nomor sekian tentang pilkada dengan ada masukan putusan MK seperti ini. Padahal waktunya sangat mepet sekali. Sangat mepet ya, tanggal Agustus 27 kalau tidak salah itu tahapan untuk penerimaan bakal calon ya. Calon kan ya. Seperti itu. Nah ini kan akhirnya yang menjadi apa-apa di Indonesia itu selalu mepet dan terburu-buru, dan nanti hasilnya pun tidak maksimal. Ya. Seperti itu. Sebenarnya kan sudahlah, karena sistem kita parlemen dan presidensial yang digabungkan, ya sudah dijalankan seperti itu. Nah, perkaranya kemarin taruhlah yang menjadi heboh ini kan tentang Kim Plus, Koalisi Indonesia Maju Plus dengan partai yang lainnya. Akhirnya seperti kita ketahui di Jakarta itu PDI Perjuangan tidak bisa mengajukan calon kepala daerah karena kursi yang diterima pakai peraturan pilkada yang ada yang saat ini berlaku itu tidak bisa karena kurang, tidak memenuhi dari 20% dari kursi yang ada kan, yang di DKI ya seperti itu. Tapi dengan aturan seperti ini PDI Perjuangan bisa mengajukan. Nah, itu sisi lain seperti itu. Tapi kalau kita bicara ke depannya ke sana ya, kalau ini sistem negara kita tidak segera dirubah, itu nanti kasihan. Nah, kita bicara pahitnya, walaupun itu sulit terwujud, semuanya independen bisa menang ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan ketika Tuhan menghendaki kun fayakun, independen menang ya. Atau ini yang dicalonkan parlemen ini menang ya, gitu. Nah, ketika ini sistem negara kita tidak dirubah, kasihan itu rakyat. Karena apa? Ketika kepala daerah ini tidak didukung oleh parlemen, sedangkan anggaran-anggaran itu persetujuannya lewat parlemen. Betul. Nah, seperti itu akhirnya rakyat yang akan menderita karena tidak didukung. Ketika eksekutif mengajukan anggaran tidak ditandatangani, tidak didok oleh parlemen. Nah, mau jalan dari mana? Karena yang mendukung nggak ada ya. Nggak ada yang mendukung. Ini kita bicara teori tuh. Teori seperti itu gitu loh. Karena kita bicara hukumnya seperti itu, tafsirnya seperti itu. Itu kan kasihan. Sekarang aja taruhlah yang sudah itu kepala daerah didukung oleh parlemen itu. Nah, sedang tahu sendiri di tempat kita ini adalah multi partai. Gitu. Nah, ketika calon itu kemarin didukung oleh partai yang hanya memenuhi untuk konstitusi, taruhlah 20% bisa maju. Nah, sedangkan 80% itu seandainya itu bergabung dan tidak menyetujui, anggaran itu tidak bisa diketok. Gitu. Nah, akhirnya ya, nanti itu muaranya benarnya dengan carut marutnya demokrasi Indonesia seperti ini dan kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok yang diutamakan, itu ujung-ujungnya adalah rakyat yang akan menderita. Jadi kalau saya melihat, masihkah demokrasi kita itu demokrasi terpimpin atau demokrasi yang bagaimana? Lihat ini dengan maksudnya kan dengan keputusan yang baru ini benarnya demokrasi kita ini menjadi demokrasi liberal. Liberal ya. Iya, kalau demokrasi terpimpin ya seperti kemarin. Itu jadi ini ada aturannya. Oke lah, kita mau ngajukan itu syaratnya kemarin itu 20% dari parlemen. Ya, itu yang ada. Akhirnya ketika partai itu taruhlah hanya mempunyai 10%, otomatis dia tidak bisa mengusung kalau dia tidak melakukan koalisi atau kerjasama dengan partai yang lain untuk memenuhi ambang 20%. Nah, dari itu sebenarnya kan bisa melihat untuk membatasi untuk tidak terjadi banyak calon kan itu. Nah, itu yang dinamakan demokrasi terpimpin itu di situ. Tapi kalau ini liberal, orang yang tidak punya partai saja
itu ketika Bisa. suaranya bisa. Iya. Nah, taruh kita bicara di Sleman. PDI Perjuangan dapat 13 kursi, itu kan 26%. Itu Iya. ketika pakai aturan kemarin juga lolos, pakai aturan yang sekarang sangat-sangat Apalagi lolos kan ya. itu. Iya. Nah, tapi kan ada partai-partai seperti PKB dapat 7 kursi, Gerindra 6, Golkar 6, PAN 6, PKS 6. Nah, mereka kan bisa ngajukan. Yang 66 itu kan bisa ngajukan. Kalau syaratnya hanya 7,5% dari suara sah yang dimiliki. Berarti kemungkinan nanti bisa banyak ini ya. Nah, akhirnya di Sleman itu minimal bisa 56 pasangan. 5-6 pasangan ya. Kalau 5-6 pasangan itu terpilih, nanti terpilih itu apa itu kan tidak legitimasinya kan bisa dipertanyakan. Karena apa? Ya, kan akhirnya tidak kalau kita jujur kalau sistem itu dan hanya sekali putaran itu kan tidak ada yang memenuhi 50+1. Sekarang bisa bayangkan 100% pesertanya 6. Kalau dibagi rata aja itu tidak ada 20%. Iya. Nah itu. Nah sekarang mungkin dia dapat 30%, yang lainnya di bawahnya itu kan 30% sudah menjadi kepala daerah. Iya. Nah, kalau seperti itu bagaimana legitimasinya? Kan kurang. Tapi kalau hanya 2-3 dan ada aturan 50+1 dengan aturan pilkada yang tahun-tahun yang dulu itu sebelum putusan ini kan jelas ya. Oh iya ini didukung separuh lebih dari rakyat kan seperti itu. Ya intinya kalau masih mengikuti yang kemarin tidak ada masalah. Tidak ada masalah benar. Ini tuh kelihatannya ya wah demokrasi sekali. Nah, itu tapi tidak bisa. Kita itu kalau di Yunani aja demokrasinya tidak pakai demokrasi yang bebas yang liberal ini, tetap pakai demokrasi terpimpin, ada aturannya kan itu. Jadi nanti menurut saya ya Bang, nanti dengan banyak orang bisa mencalonkan sebagai kepala daerah ini, dalam tanda petik kemungkinan nanti konflik horizontal bisa lebih meluas. Ya itu akan lebih meluas dan akhirnya itu benar kalau jujur ya. Itu ketika banyak sekali calon itu bukan kualitas yang menonjol, tapi hanya kuantitas. Jadi ada yang wah kalau hanya 2 itu kita pertanyakan kualitasnya bla bla bla. Tapi sebenarnya yang terjadi di lapangan semakin sedikit itu kualitas akan terjaga. Tapi kalau semakin banyak calon, ya kuantitas saja yang terpenuhi, kualitasnya kita tidak tahu kan itu. Ya kelihatannya hanya sederhana, wah jadi kepala daerah ini sederhana, tapi itu memang diperlukan kualitas yang luar biasa, yang memang benar-benar kalau enggak kasihan rakyatnya dan itu enggak maju. Sekarang itu dulu awal-awal Pak Jokowi jadi itu orang mau lihat wah ini seperti malaikat atau dewa yang turun ke Indonesia untuk memajukan Indonesia kan itu seperti itu. Tapi begitu jalan seperti ini akhirnya orang kan bingung ini Jokowi yang mana kan itu dengan diacak-acak seperti ini ya. Itu kalau besok banyak dan SDM-nya tidak memenuhi, nah ini bangsa ini mau dibawa kemana kan? Pertanyaan sederhana seperti itu. Betul. Tapi memang rakyat kita itu masih rakyat bodoh, jadi ya risikonya seperti ini. Berarti keputusan MK itu otomatis berjalan ya nanti? Iya, otomatis karena berjalan. Putusan MK itu final dan mengikat. Iya. Itu tidak bisa dibanding lagi, diprotes lagi, tidak bisa. Itu. Jadi ya kemungkinan ketika nanti ada itu mungkin akan diadakan judicial review lagi, RJ lagi, hanya itu. Lalu tidak ada upaya hukum banding dan kasasi dan lain kan. MK itu putusannya final dan mengikat. Gitu. Jadi nanti kepala daerah ini nanti pemilihan kepala daerah ini saya rasa nanti akan semakin berwarna dalam arti karakter kita kan saya melihat kemarin itu
kurang legowo menerima kekalahan. Dengan calon yang banyak ini nanti tugas aparat semakin berat nanti. Karena apa? Yaitu tadi konflik horizontal itu akan semakin terbuka ruangnya, karena dengan banyak calon dan karakter kita kebanyakan kurang legowo menerima kekalahan itu. Iya, itu akan terjadi, dan itu ibaratnya kalau kita bicara lah, negara inilah yang membuka wacana ring tinju. Dan itu harus disadari itu. Dengan seperti ini akhirnya membuka peluang konflik yang lebih besar. Betul, ya. Karena apa, nanti terus terang aja ya, seperti memang benar dikatakan bahwa masyarakat kita, budaya kita itu tidak pernah legolilowo untuk menerima suatu kenyataan ataupun suatu kekalahan kan itu. Itu yang akan terjadi, dan ketika itu grupnya mereka ngomong, mereka itu kalau yang egosnya tinggi dan tidak punya jiwa kenegarawanan, itu dia bupatiku aku ora bupatine kae, aku ingin milih kae. Nah ini itu otomatis ini akan menjadi konflik horizontal. Nah kalau itu terjadi, nah kalau kita sering melihat di berita-berita dunia atau apa yang katakan itu terjadi perang saudara, lah itu saudara itu bukan kakak adik kandung, tapi kalau di negara kita ini ya masyarakat ini kita bersaudara sebagai bangsa Indonesia. Nah itu nanti kelompoknya si A tidak mengakui kelompoknya si B ini. Nah dan hobi kita itu adalah secara naluri manusia itu hobi mempertahankan pribadinya sendiri, yang muncul ego tadi, ya akhirnya gelut tenanan, perang saudara beneran itu loh. Iya. Nah, akhirnya carut marut seperti yang terjadi di negara-negara Timur Tengah yang egonya tinggi-tinggi, yang ini juga jadi rame ya, Israel seperti itu aja kok. Palestina ya seperti itu karena egonya sendiri. Kalau dilihat dari sana, negara Israel itu tidak ada separuhnya dari Pulau Jawa. Nah, itu. Tapi geger beneran, dan dunia pun tergoncang. Nah, apakah Indonesia akan seperti itu dengan sistem pemerintahan yang dirubah-rubah seperti ini? Itu yang kita prihatinkan. Nah, itu dari teman-teman pakar hukum itu, ahli-ahli itu yang dikhawatirkan akan terjadi konflik horizontal dan tidak bisa diredam, karena di situ ada celah, ada ruang itu tentang hak asasi. Itu orang kita untuk berkumpul berserikat itu kan juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Nah mereka akan kalau yang pintar itu akan ngotak-atik dengan itu. Nah ini saya itu boleh kok berkumpul sekali. Nah itu tapi kan di situ itu waktu itu tujuannya dibentuk undang-undang itu ya adalah untuk hal yang positif. Tapi ini besok digunakan untuk negatif. Nah, kerja aku boleh kok berkumpul, aku boleh membuat kelompok, aku boleh berpendapat yang beda. Nah ketika itu dihinggapi ke negatif, ya akhirnya jadi perang. Tidak usah jauh-jauh kalau saya ilustrasikan pisau yang tajam sekali. Pisau yang tajam itu kalau di tangan seorang chef juru masak merajang bahan makanan dan menghasilkan makanan yang enak, lezat, luar biasa. Tapi betul. Kalau pisau itu di tangannya pembuluh, itu bisa untuk menghabisi banyak orang. Kan sama, ya, seperti betul. Itu loh. Nah negara kita undang-undang itu benar untuk baik. Tapi ketika itu di tangan orang baik, kalau di tangan orang jahat, undang-undang itu bisa menjadi senjata. Tidak usah jauh sekarang ini semua pejabat takut dengan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi terang-terangan hukum itu untuk senjata beliau. Nah, orang mau dijebak dengan itu aja kok. Nah, itu. Jadi kebebasan kita ini kebebasan yang mandul. Hanya di luarnya aja, wah ini bebas. Termasuk ini tadi, wah kalau dilihat sekilas luar biasa. Jadi setiap orang punya kesempatan untuk maju menjadi kepala daerah. Tapi mereka lupa bahwa kepala daerah itu dibutuhkan SDM yang memang mumpuni di situ. Kalau tidak mumpuni kok jadi kepala daerah, lah daerahnya mau dibawa kemana?
Walaupun itu hitung-hitungannya logikanya impossible ya. Orang SDM rendah tidak mungkin ya. Tapi ketika Tuhan akan menunjukkan itu, kan bisa saja terjadi. Iya. Nah, enggak usah jauh, kemarin itu Pak Prabowo tidak pernah kok kampanye kemana-mana. Itu nyatanya menang kok. Udah seperti itu. Ketika Tuhan berkehendak mau apa lagi? Nah, itu yang harus menjadi perhatian untuk masyarakat Indonesia ke depannya. Jadi kalau melihat keputusan MK itu tadi, menurut pandangan sebagai pakar hukum gimana? Salah atau mereka hanya memikirkan menyenangkan golongan tertentu atau bagaimana itu? Gini, karena ya, melihat efeknya tadi seperti digambarkan tadi, ya gini, akan kalau kita bicara hukum itu tidak ada yang benar dan juga tidak ada yang salah. Jadi ketika memutuskan putusan itu ya sah-sah dan benar-benar saja, karena mereka para majelis hakim di Mahkamah Konstitusi itu punya argumentasi sendiri. Gitu. Ya minimal kalau kita boleh menebak-nebak itu mereka berpedoman untuk mengangkat hak asasi manusia untuk melakukan demokrasi yang seluas-luasnya. Itu minimal di sana. Itu. Jadi benar-benar saja. Tapi dampak efek dari putusan itulah nanti rakyat ini yang akan sengsara. Nah, itu hampir semua nanti rakyat ikut sengsara. Nah, sekarang ini hari ini semua lembaga negara yang berkaitan dengan itu mengadakan rapat. Nah, itu menggodok apa putusan itu harus seperti apa. Nah, ini hari ini. Gitu. Istilahnya nanti diikuti juklak atau gimana nanti? Iya, ya semua gitu minimal nanti ada PP-nya. Gitu ya. Peraturan pemerintah untuk melaksanakan. Tapi waktunya kan sudah dekat. Makanya dari waktu itu memang kalau kita bicara sebagai orang politik, itu memang momennya dibikin seperti itu biar nanti itu ada yang salah-salah kan. Bisa bisa bias itu memang itu memang dibuat seperti itu biar multi tafsir dan ada celah yang bisa lalui untuk memuluskan kepentingan pribadi atau kelompok kan itu. Tapi ini tidak menggambarkan kepentingan nasional rakyat banyak, itu tidak. Itu harus dipahami itu. Kalau lihat sekilas juga ini karena putusannya nasional, tapi kenyataan di lapangan ini bukan seperti itu. Jadi itu pandangan kalau sebagai orang partai sendiri gimana, Bang? Ya, seperti kita ketahui ya, Bang, ini kan gini, kalau saya bicara sebagai orang partai itu. Nah, apalagi saya ini partai besar ya, PDI Perjuangan, partai besar. Ya itu sangat merugikan kami kan itu. Nah, karena untuk apa kami mengumpulkan suara banyak dan kita punya kursi banyak di parlemen, sekarang dikalahkan dengan orang yang tanpa kursi bisa mencalonkan. Nah, seperti itu. Itu jadi tidak baik sebenarnya kalau kita bicara dari ilmu sudut pandang politik. Kalau di Jakarta itu pemilihan gubernur PDI nggak bisa, kenapa nggak bisa itu? Karena aturan kan 20%. Sedangkan kita itu kalau tidak yang salah bisa mencalonkan nggak ada di DKI. Ya kalau sendiri-sendiri tidak ada. Nggak ada. Nah, karena 20% DKI itu kalau tidak salah itu kursinya gitu. 102. Itu kalau 20% itu berarti kan hampir 25 kursi. Sedangkan PDI di sana hanya punya 15. Ya, partai yang lain saya kira tidak ada lah. Saya tidak melihat tapi minimal kan harus punya 20 kursi lebih. Iya. Berarti dan PDI itu termasuk partai gede, itu aja punya 15. Taruhlah Gerindra selisihnya Golkar, mungkin mereka punya hanya 18 atau apa. Kan berarti kurang. Memang harus berkoalisi. Jadi kalau di DKI seperti itu situasinya ya. Iya. Cuman kalau di daerah-daerah kan khususnya Sleman kan bisa mencalonkan sendiri PDI. Iya, kalau Sleman tidak masalah mencalonkan sendiri bisa. Nah, kalau kemarin peraturan masih itu
incumbent ketika tidak bisa menggait PKS itu bisa tidak punya kendaraan. Tidak punya kendaraan. Iya. Sekarang tapi dia seperti ini putusan baru ya mereka leading kan itu. Iya. Tapi ya kita tidak urusan, malah kita siap kok fight kan itu. Ya barangkali nanti malah calonnya lebih banyak nanti. Iya, harapan saya kalau memang kayak gitu dipahami semua, ya yang punya kesempatan itu mencalonkan aja. Iya. Itu rame-rame. Iya. Jadi nanti akan ada 5-6 pasang. Iya. Tapi ya itu legitimasinya yang akan kita pertanyakan nanti. Nah itu kan aku akan boros juga. Kalau memang gitu ya seperti tadi itu harus keseluruhan instansi terkait itu harus dirubah. Kalau tidak masih tetap nanti yang dipilih 50+1, akhirnya ini dari 6 pasangan itu nanti akan dicari umpamanya dengan aturan yang ada dulu ini siang-siang lolos untuk putaran kedua umpamanya final gitu ya. Seperti itu akhirnya biaya untuk itu kan boros kan. Butuh biaya banyak. Tapi kalau dibatasi kemarin dengan 20% dari kursi yang ada, nah ini kan mungkin hanya 1 kali putaran. Nah kalau ini kan bisa 2-3 kali. Kalau pesertanya maunya 7 seperti itu 7, akhirnya mungkin diambil 4 dulu. Yang putaran kedua dari 4 itu diambil 2 untuk final, kan 3 kali kalau seperti itu. Nah, ya biayanya berarti apa? Aturannya harus dirubah juga itu. Nah, iya kalau memang itu ini dampaknya di situ. Tapi misalnya dirubah 7 yang nomor 1 jadi itu nanti istilahnya legitimasinya kan kurang juga. Karena tidak ada 50+1. Iya. Ya seperti itu. Nah kan ketika merubah ini kan MK ini lucu. Kemarin katakan itu berdasarkan Undang-Undang Dasar untuk ini. Nah kemarin kenapa tidak bisa memutuskan pemilu yang jujur dan adil? Sedang di Undang-Undang 45 itu di situ ditulis jelas sekali bahwa pemilu harus jujur dan adil. Nah ketika tahu ada kecurangan, ada baksos, ini sebenarnya MK bisa memutuskan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, karena muaranya menjadi patokan dari Mahkamah Konstitusi adalah Undang-Undang Dasar 45. Jujur dan adil ya. Iya, itu jujur dan adil. Kenapa? Nah ini kan lucu, jadi kalau orang-orang yang memahami, menjalani dan berani suara. Nah ini MK-nya ini kan mandul ini banci MK-nya. Sing ini memutuskan seperti ini, nanti ada judicial review yang lain memutuskan yang lain, kan tidak konsisten. Ini. Rakyat yang jadi bingung. Jadi yang kemarin itu kan yang nyalonkan kan harusnya mengundurkan diri atau bagaimana. Tapi kan kemarin enggak, seperti pejabat-pejabat yang lain itu kan enggak mengundurkan diri. Ya itu kurang dewasanya dan kurang memahami dari aturan yang ada, juga karena aturan sendiri yang memberikan celah seperti itu. Pejabat itu bisa kampanye. Yang terjadi di negara kita seperti itu, rakyat itu selalu dibodohi oleh para pejabat. Lah udah usah jauh kemarin ulang tahun di IKN itu, dan semua viral itu Pak Muldoko mengatakan bahwa untuk kemerdekaan itu nyewa Alphard 25 juta itu tidak masalah. Ini kan kalau kita bicara Jawa, apalagi beliau adalah tentara, itu. Karena apa? Anda tinggal menikmati kemerdekaan dengan berfoya-foya. Anda lupa ada masih banyak para veteran itu cacat, dulu berjuang dengan memperjuangkan, mentaruhkan nyawanya, raganya, itu sampai cacat ini. Sampai saat ini mereka tidak punya tempat tinggal, tidak punya rumah, menjadi gelandangan. Seperti itu. Nah kalau uang kayak gitu, udahlah untuk ngurusi para veteran itu. Nah, enggak. Nah inilah yang nasionalismenya di mana? Nah, orang hanya ngomong di mulut aja nasionalisme ini. Kenyataannya kan enggak. Nah, tapi karena itu dicontohi oleh presiden kita sendiri. Gayanya aja, penampilannya yang sok kalem, sok orang desa,
Tapi kenyataannya aturan semua dirombak, diacak-acak seperti ini. Kasihan rakyat, kasihan anak cucu kita. Karena Pak, utang negara ini akan jatuh tempo itu paling dekat itu taruh kalau utang baru 30 tahun lagi. Ya 30 tahun lagi apakah Pak Jokowi masih hidup? Orang yang masih hidup sudah meninggal. Tapi anak cucu kita itu besok yang akan punya beban bayar utang. Ya bagaimana seperti itu tolonglah dipikirkan ini para itu pejabat pemangku kebijakan negara ini. Jangan mikir senengnya sekarang, tapi anak cucu kita ini. Saya ketika saya membuat statement seperti ini, bukan kami kritik atau apa, itu ya biar ini bisa menjadi catatan bahwa dengarkanlah suara rakyat ini juga. Jangan nunggu karepe dhewe. Jangan egonya yang kedepankan. Tapi ingatlah rakyat ini, Indonesia ini negara yang sangat luar biasa. Luasnya negara kita, penerbangan dari Jakarta ke Papua itu 5 jam lebih, sama dengan penerbangan Jakarta ke Tokyo. Indonesia Jakarta ke India itu sama. Ini kan kita luar biasa negara ini. Kok ini hanya dimainkan oleh satu keluarga, diacak-acak satu keluarga, ini kan sangat lucu. Dari sekian ratus penduduk, masa tidak ada yang pinter kan? Banyak itu anak autis untuk jadi wakil presiden. Ini kan bahaya. Walaupun itu karena sistem demokrasi dan itu dimenangkan kayak itu, ya sudah, kita tidak apa-apa. Berharap aja memang mereka akan memperjuangkan bangsa Indonesia ini dan menjaga kesatuan NKRI, tapi bukan untuk diacak-acak seperti ini. Ini luar biasa ini dampak dari putusan MK seperti ini. Cukup sekali ini aja ya, nggak usah diulangi lagi. Ya, ini ya, harapan ini nanti saya yakin sekali dengan putusan ini 1 tahun 2 tahun ke depan pasti ada gejolak dan itu mesti nanti ada yang perhatian, dan saya yakin banyak sekali benarnya teman-teman ahli itu sudah risih benarnya, tapi kembali lagi karena ketakutan dan hanya mencari titik aman untuk dirinya sendiri dan keluarga, akhirnya mereka tidak berani menyuarakan yang apa yang harus disuarakan, apa yang harus diperjuangkan demi kesatuan bangsa dan negara ini. Hanya 1-2 orang yang gila seperti saya ini berani ngeritik pedas seperti ini. Yang lainnya itu pada melempem. Karena apa? Ya Indonesia modelnya seperti ini. Kalau yang benar tapi sedikit itu mesti dibinasakan. Karena ada istilah kalau bisa dibina, kalau tidak dibinasakan. Nah, seperti orang-orang seperti saya ini dikatakan bahwa kami ini orang iso dibina, maka filosofinya binasakan. Nah, padahal kami itu hanya menyuarakan apa yang terjadi dan apa yang dulu dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini, ya taruhlah Insinyur Soekarno dan Bung Hatta itu kan untuk itu diimplementasikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dan muncul di dalam Pancasila, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya seperti itu. Tapi sekarang di mana kalau dengan seperti ini, keadilan ini yang harapannya sudah mendekati ini akan terbang jauh, dan itu hanya ada dalam mimpi. Iya. Terima kasih Bang Iwan. Itulah pandangan dari pakar hukum kita, Bang Iwan Setiawan, Dr. Iwan Setiawan, yang perlu disikapi terhadap keputusan MK ini. Tadi disebutkan bahwa ke depan nanti pemberlakuan dari keputusan MK ini tentunya akan berimbas pada ruang-ruang konflik horizontal akan semakin luas. Itu jadi mungkin bisa dicermati nanti aparat-aparat itu, aparat penegak hukum dan lain sebagainya, karena konsekuensinya tadi konflik horizontal akan semakin terbuka, gitu ya Bang. Ya. Terima kasih Bang Iwan. Gitu, ya. Ya, terima kasih Bang. Ya, terima kasih. Ya. Ya. Sukses.